Dongan BK, masih ada dari kalian yang belum tahu siapa capres di 2024 ini? Baru keluar dari gua kau mungkin ya kan, atau baru koma kau 15 tahun, jadi nggak tahu kau siapa calon-calon presiden sekarang. Kalau caleg, oke lah, masih masuk akal kau nggak tahu siapa caleg di 2024 ini karena banyak kali. Bahkan partai-partai peserta pemilu aja ada yang nambah, ada yang kurang ya kan. Nah, kalau kau sampai saat ini belum tahu kira-kira caleg siapa yang akan kau pilih nanti di pemilu 2024 tanggal 14 Februari nanti, KPU sebenarnya udah bikin halaman website yang cukup bagus lah menurutku. Dia di infopemilu.kpu.go.id. Di situ nanti kau bisa lihat profil dari calon-calonnya semua, ada fotonya, ada partainya dari mana, ada visi misi mereka juga sebenarnya di situ. Ya jangan kau pertanyakan apakah visi misi ini akan benar-benar dijalankan atau tidak, ya tidak bisa. Hanya The Simpsons yang bisa memprediksi itu. Tapi di situ ada visi misi mereka. Nanti kau lihatlah di situ ya kan. Bae mae tong gawe pertimbangan moloneng mencoblos sonon tanggal 14. Jadi tanggal 14 Februari hari Valentine ada dua nanti kau coblos di situ. Surat suara presiden sama surat suara caleg, kau otak kau kemana? Jangan lari-lari kau. Jangan lari-lari kau. Dua surat suara itu harus kau coblos di situ. Kalau nanti kau kebetulan masih nggak tahu setelah dari buka info pemilu kau belum tahu siapa caleg yang mau kau pilih, kau tetap bisa coblos logo partainya. Kalau logo partai mungkin kau udah familiar lah ya. Ada banteng, ada beringin, ada logo Mercedes, ada kepala Garuda, ada logo bunga mawar dan lain-lain. Kau coblos itu, nanti itu akan memberikan hak kepada partai untuk memilih suara itu nanti mau dikasih ke siapa. Ya percaya-percaya aja lah, mereka nanti pasti akan ngasih suara kau ke caleg-caleg yang menurut mereka paling baik di daftar caleg mereka di tahun 2024 nanti. Oke, nah mengenai masalah coblos-mencoblos, Indonesia ini kan pasti setiap pemilu ada orang yang ngajak-ngajak untuk golput. Udahlah golput aja lah. Kami golput, kami kotak kosong, kami coblos logo KPU dan lain-lain sebagainya. Jangan. Ya, dengan BK, kalian-kalian yang nonton Sudut Batak Keren ini, kalau gue bilang jangan. Kenapa? Kalau dari agama, kalau agama kau Islam, MUI udah bilang itu haram. Mau kau nanti nggak disolatkan gara-gara kau nggak mencoblos? Jangan, kan? Jadi kau coblos lah. Kayak yang gue bilang tadi, kalau presiden cuma 3 ya calonnya. Kalau caleg kau nggak tahu, kau coblos logo partainya. Tapi pokoknya jangan golput lah. Karena suara kau itu sangat-sangat berharga. Itu kalau dari agama. Kalau dari pertimbangan yang lain, alasan-alasan kenapa kau itu nggak boleh golput. Nggak boleh aku bilang ya, bukan jangan, tapi nggak boleh golput. Karena suara kau itu berharga. Nggak mungkin bang suara aku berharga. Aku cuma satu orangnya aku bang. Nggak mungkin suara aku bisa berharga seperti itu. Sekarang kau bayangkan, anggaplah nanti dari 3 calon itu, aku nggak tahu kalau 3 calon gini putaran pertama itu dia 33,3% plus 1 bisa lolos atau enggak. Atau gini lah, kita ambil contoh 2019. Ambil contoh 2019. Cuman ada 2 calon ya kan, nomor 1 atau nomor 2. Kemenangan itu ditentukan kalau salah satu calon itu dapat 50% plus 1 suara. Bayangkan. 50% dari total suara sah ditambah 1 itu memenangkan dia. Kalau misalnya kau golput, akhirnya orang yang seharusnya paling baik untuk memimpin negara ini kalah kan? Atau kita balikkan, orang yang nggak cocok sebenarnya milih negara ini, tapi karena ada satu suara dari orang lain yang memenangkan dia, hanya satu loh ya, akhirnya dia yang memimpin negara ini selama 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Kau kan nggak mau itu terjadi kan? Nah makanya gue bilang, satu suara itu berharga. Apalagi Indonesia ini masih agak kurang lah menurutku kalau dari pemilih sah. Dari surat suara sah paling cuma 80-90%. Kalau bisa di 2024 ini, karena kan udah rame kali nih kan, persiapan pemilunya rame, bukan cuma capres, malah pemilihan legislatif pun udah rame. Segala macam persiapan-persiapan itu. Dan aku yakin tahun ini bisa lah suara sah itu di atas 90%. Ya mungkin 100%. Nggak ada yang mustahil kalau orang-orangnya banyak yang sudah semakin peduli sama politik. Ya kan? Jadi itu yang pertama. Itu yang kedua, dibilang nggak adanya pentingnya kami ikut mencoblos segala macam. Oke lah suara aku nanti di situ. Tapi kan
Nggak bisanya kami menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah, atau kebijakan-kebijakan pemerintah itu nggaknya berpengaruh kali sama kami. Jangan salah kau. Kau makan di warteg nggak bayar pajak, itu keputusan politik. Mana ada urusan politik? Nggak ingat kau beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu sempat ada wacana warteg mau dibikin pajak? Macam mana kau? Dibikin 10% atau 15% pajak restoran ke warteg. Siap kau? Nah itu kan keputusan politik. Keputusan politik itu ditentukan sama siapa? Sama presiden. Presiden meneruskan itu ke menterinya, menterinya meneruskan itu ke masyarakat. Jadi kalau kau salah pilih atau kau nggak milih sama sekali, orang-orang yang punya keputusan aneh-aneh kayak gitu nanti bisa-bisa memimpin negara. Ya kan? Jadi jangan kau bilang keputusan pemerintah itu enggaknya sampai ke kami bang. Aku siapapun presidennya kayak gini-gini aja aku hidup. Enggak juga. Kau kalau tidak dibolehkan, mohon maaf, pakai hijab lagi karena salah pemimpin gimana? Mau kau? Kan nggak mau kayak gitu terjadi kan? Itu keputusan politik, keputusan politik yang bukan mengatasnamakan, keputusan politik yang berada di atas agama mungkin kadang. Makanya itu kau harus hati-hati. Kau lihat di negara-negara yang di luar sana, banyak negara-negara yang akhirnya kesejahteraan penduduknya itu berantakan gara-gara salah pemilih, salah orang yang dipilih, ya kan? Nah, makanya hati-hati kau jajan, kau bilang keputusan politik itu nggak terlalu berdampak sama kami bang. Kami orang di bawah ini nggaknya ada pentingnya sama kami keputusan politik, enggak. Keputusan politik itu mengatur negara ini mulai dari atas sampai ke bawah, bahkan tidur kau pun nanti bisa diatur sama keputusan politik. Nggak percaya kau? Pernah kau ingat ada jam malam? Ada jam malam karena kayak misalnya di Aceh ada jam malam karena di sana diberlakukan darurat militer. Darurat militer itu keputusan politik. Darurat militer keputusan politik yang akhirnya jadi mengganggu kesejahteraan orang banyak, ya kan? Dibikin jam malam, kok nggak bisa keluar di atas jam 10. Apalagi yang baru-baru yang terjadi, pajak hiburan. Pajak hiburan, kalian dongan-dongan BK yang hobinya manggut kayak gitu, ntar lagi kok harus bayar pajak hiburan 40%. Mana mungkin 40%, kan itu dibayar sama penyedia jasa hiburan. Mereka bayar 40% ke negara, kau pikir itu dapat dari mana? Mereka yang keluarkan dari dompet mereka sendiri. Mana mau? Dari kau lah. Gak mungkin mau orang itu bayar dari penghasilan mereka, pasti dari kau. Dikasih ke kau 40% tambahan dari pajak hiburan kan, yang tadinya kau minum Aqua cuma 5.000, tambah 40%, jadi berapa? Jadi 7.000, ya kan? Pas itu ya segitulah. Kau hitunglah sendiri, lebih jauh kau matematika daripada aku. Jadi itu keputusan-keputusan politik yang bikin kau bisa lebih nyaman atau tidak nyaman hidupnya. Jadi hati-hati dalam memilih pemimpin. Makanya jangan golput. Terus yang ketiga, ada orang yang bilang kayak gini, jahatnya itu semua, siapapun yang dipilih sama aja. Anggaplah betul, ya kan? Aku tidak memojokkan salah satu capres, aku tidak memojokkan siapapun dari caleg-caleg yang ada sekarang. Anggaplah itu betul. Bilanglah semuanya jahat dari calon-calon yang ada sekarang. Yang tidak kau pilih itu, mungkin dia sedikit lebih tidak jahat atau sedikit kurang jahat dibandingkan yang lain. Kalau yang lain jahatnya 100%, dia 99,98%. Maksudnya 0,02% ketidakjahatan di kepalanya dia. Nggak kau pilih. Akhirnya yang naik 100% jahat. Mau kau? Jadi istilahnya lesser evil. Ya kan? Ini tadi bahasa dari editor kami, aku juga, ngeri kali ini bahasa kawan ini pakai lesser evil pikirku. Tapi memang itu kejadiannya. Kita kadang tidak tahu memilih siapa yang terbaik dari calon-calon itu. Tapi paling tidak kita bisa memilih siapa yang menurut kita sedikit lebih baik daripada yang lain. Atau mungkin agak berkurang jahat-jahatnya dibandingkan yang lain. Kayak gitu-gitu lah kira-kira. Lesser evil itu konsepnya kayak gitu. Nah itu yang bikin kau jangan golput. Aku nggak bilang tolong jangan golput. Kalau aku bilang ku paksa nanti marah kau. Tapi aku memaksa kau tidak golput. Ini banyak editor-editor kami, bahkan bos kami pun bilang tadi mau golput. Di mana ada bisa golput? Nggak ada. BK itu Batak Keren, tidak ada satu pun yang golput. Bilang dari sudut Batak Keren ini, bos kami pun gue bilang jangan golput. Berani dia golput, ku cubit ginjal. Ya pokoknya itu. Yang terakhir gue bilang kenapa gue bilang kau jangan golput adalah karena gini loh. Kalau kau golput, ya kan? Kalau kau golput, itu menandakan demokrasi yang masih belum baik di negara ini. Ya mungkin ini nggak sekrusial alasan yang 3 tadi yang ku bilang. Tapi ini masalah demokrasi.
Kalau negara yang demokrasinya masih dianggap lemah sama negara lain, itu rentan sama masuk antek-antek asing. Nggak percaya kau lihat negara-negara apa yang demokrasinya jelek. Libya, mereka pakai presiden. Tapi digulingkan kan presidennya gara-gara siapa? Gara-gara Amerika. Negara-negara lain yang kayak Rusia misalnya. Rusia itu punya presiden, Putin. Berapa puluh tahun Putin udah menjabat. Udah berperiode-periode. Indonesia juga kayak gitu dulu kan. Waktu zamannya Soeharto, 32 tahun kalau nggak salah menjabat. Itu karena demokrasinya masih belum bagus. Dibilang ada demokrasi, suara itu memang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi fakta di lapangan seperti apa? Rakyat disuruh, dipaksa memilih 1-2 partai tertentu. Kau mau kayak gitu lagi kejadian sekarang? Jangan. Pasti kau nggak mau. Mungkin ke orang tua kita sekarang nggak berdampak. Ke kau, ke anak-anak kau pasti berdampak. Jangan sampai anak-anak kau nggak boleh sekolah di sekolah yang dia mau, gara-gara ada keputusan politik, keputusan pemerintah yang menyusahkan mereka untuk sekolah di tempat yang mereka mau. Jadi balik lagi, jangan kau golput. Nggak boleh kau golput. Sebingung-bingungnya kau sama caleg-caleg yang kau pilih, ada partai yang bisa kau coblos. Sebingung-bingungnya kau sama capres yang kau pilih, kau bisa lihat track record mereka ke belakang. Kau bisa ngelihat debat-debat mereka beberapa kali itu capres-cawapres. Kau bisa ya sedikit banyak melihatlah gimana cara mereka, kepribadian mereka, cara mereka menyelesaikan masalah, cara mereka ketika berhadapan sama masalah. Ini modelnya model-model yang main tahan benturan atau begitu kena senggol sedikit langsung ngegas, ya itu bisa kau lihat dari debat-debat kemarin. Itu mungkin bisa membantu kau memilih, tapi kalau memang itu tetap nggak bisa membantu kau memilih, ya saranku berdoalah banyak-banyak. Kau tanyalah sama Tuhan, biar Tuhan yang menggerakkan tangan kau itu mencoblos yang mana, ya kan? Karena tetap aja pemimpin itu gimana pun ceritanya kalau kau bertuhan, mulu martuhan do peho, kau porsia do ho mulu pemimpin ini sian Tuhan doi. Mau gimana pun kurang bagusnya pemimpin itu menurutmu, yang sekarang atau yang sebelum-sebelumnya atau yang akan datang, mereka itu adalah pilihan dari Tuhan. Tuhan yang menetapkan mereka ada di situ. Itu kalau kau punya keyakinan beragama. Kalau kau kawannya Coki Pardede, ya itu tadi. Udah aku kasih tahu sama kau alasan-alasan logisnya kan. Karena Coki Pardede itu kan agnostik yang fokus sama logika. Nah itu tadi alasan-alasan logisnya. Kalau Coki Pardede aja berani milih, kenapa kau nggak berani? Nah, jadi segitu aja lah dulu tentang ajakan untuk tidak golput ini. Karena kali ini sudut Batak Keren ini agak berbeda. Yang biasanya kita mengomentari hal-hal yang menarik, kali ini kita jadi layanan informasi masyarakat. Sekali ini ku telepon ini ketua KPU untuk minta tak lah Pak sikit-sikit dana kampanye kalian, masa gak ada gitu kan. Taruh di sini logo KPU. Ya Pak, sudah 2029 ya, kau taruh logo kau di sini ya. Kami siap mensukseskan pemilu 2029. Kalau masih ada sudut Batak Keren. Kalau Batak Kerennya pasti masih ada. Sudutnya mungkin nanti berubah, entah jadi pojok atau apa namanya. Pokoknya nanti kita lihat. Itu urusan bos kami lah nanti. Apalagi aku bilang, ku cubit ginjalnya udah marah-marah deh sekarang. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih sudah menonton iklan layanan masyarakat ini. Semangat untuk menyongsong pemilihan umum 2024. Semoga nanti presiden dan caleg yang terpilih adalah orang-orang yang terbaik dari Indonesia. Oke. Terima kasih. Batak Keren.